akibat memahami dahsyatnya kerusakan otak. Jadi otak itu rusaknya dahsyat. Memahami dahsyatnya kerusakan otak akibat kecanduan pornografi, narkoba, dan dari tinjauan kesehatan. Bagaimana rusaknya? Ini mobilnya Donald Hilton yang dicontohkan kepada kami. Mobil berjalan sangat kencang, lalu tabrakan. Sopirnya mengalami luka di atas alis mata. Apabila sopir itu dibawa di MRI ke rumah sakit, pecandu pornografi di MRI, dia mengalami kerusakan otak yang sama dengan sopir mobil tabrakan. Kita lihat data berikutnya. Jadi inilah bagian yang rusak itu, yang ungu. Tempat moral dan nilai dibuat. Jadi apabila itu rusak, orang nggak punya moral, orang nggak punya nilai, iman runtuh. Bahagian inilah yang mengatur masa depan dan organisasi kegiatan. Anak kita mau jadi pilot, dia harus mengorganisasi kegiatannya, dia harus mengatur emosinya, bisa dia main games terus, karena kalau dia tidak bisa menunda kepuasannya, dia tahu konsekuensinya, dia nggak akan mungkin jadi pilot. Kalau dia main skateboard, kakinya patah atau sepeda motor, dia nggak mungkin jadi pilot. Jadi orang harus tahu konsekuensi. Tapi kerusakan otak ini telah merusak seluruh fungsi ini, termasuk ketakutan konsekuensi. Hukum apapun yang diancamkan pada orang yang ketakutan otak, kebirikah, nggak ada pengaruhnya. Jadi anak-anak kita terutama melihat pornografi lewat matanya, maka pornografi disebut visual crack cocaine, narkoba lewat mata, yang kami ringkas narkolema. Begitu masuk matanya ini, bahagian direktur otak ini belum berfungsi, dia langsung masuk ke bahagian perasaan, karena anak-anak menghadapi dengan jijik, takut, ya, pengen muntah dan sebagainya, ke pusat perasaan. Tapi begitu menyentuh pusat perasaan, image ini, Paduka yang mulia, ini mencetuskan keluarnya dopamin. Dopamin bikin orang fokus, dopamin bikin orang ekstasi, dopamin bikin kecanduan. Saya lihatkan sebentar. Jadi banyak sekali kerusakan, limpahan dopamin yang terus-menerus itu tadi karena orang kecanduan, itu mengalir, membanjiri, kena ke bagian prefrontal cortex. Prefrontal cortex menyusut. Fungsinya terganggu. Jadi jangan-jangan banyak sekali sekarang orang-orang di sekitar kita. Naudzubillah, anak keturunan kita, keluarga kita, mukanya manusia, otaknya sedang beralih fungsi menjadi otak binatang. Jadi kalau saya ingin dapat menjelaskan adalah ada 5 hormon atau neurochemicals yang berproduksi pada saat seseorang melihat pornografi. Terlalu lama khawatir saya jelaskan, tapi dopamin fokus pada saat orang bersetubuh, juga fokus ketika orang melihat pornografi, ya. Keluar testosteron yang membangkitkan semangat, tapi pada pornografi ini akan membuat orang semakin bergairah untuk menyaksikannya. Kemudian norepinefrin itu membakukan hal-hal yang esensial pada saat kita melakukan hubungan suami istri. Begitu juga lah di pornografi, dia mengingatkan orang-orang pada detail-detail tubuh atau detail-detail gambaran yang mereka saksikan. Oksitoksin is bonding hormone. Mengikat kita sebagai suami istri, mengikat juga orang yang penikmat pornografi dengan gambar-gambar yang dia nikmati. Kemudian serotonin bikin kita jadi rileks, setelah ejakulasi bahagia, begitu juga lah dengan pornografi. Tapi di sini adalah kebahagiaan, di sini adalah kehampaan. Jadi Paduka yang mulia dan Bapak Ibu yang bahagia, penikmat pornografi bersetubuh dengan gambar-gambar. Karena neurochemicals yang keluar di otaknya persis sama dengan yang keluar pada saat orang melakukan hubungan suami istri. Apa yang terjadi, riset yang terakhir untuk meringkaskannya saja. Dari majalah Times, ada seorang anak muda yang mencoba menikah, tapi dia mengalami gangguan ereksi. Kalau dia kembali ke laptopnya, dia bisa. Bahaya terbesar berapa banyak anak-anak kita, terutama anak laki-laki kita, akan mengalami disfungsi ereksi. Karena yang dituju oleh bisnis pornografi adalah anak laki-laki yang belum balik, yang 3S, sangat smart, sensitif, juga spiritualnya rendah, dan blast, boring karena terlalu cepat ke sekolah, lazy, lonely, pulang ke rumah hanya dapat kunci di bawah karpet, afraid, tentang banyak hal, marah kepada orang tuanya, S, stress, dan T, tired. Saya perlu dibantu. Lanjut Pak, setelah disfungsi ereksi, ya. Jadi terima kasih.
Mohon maaf yang mulia. Jadi inilah proses kecanduan pornografi bagi anak-anak. Anak-anak tidak sengaja melihatnya, dopamin berproduksi, ya. Kemudian dia jadi kecanduan, dia melihatnya lagi. Tapi yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, anak tidak akan mau melihat yang sama karena kebutuhannya menjadi meningkat, terus meningkat, dan ujungnya mereka melakukannya. Apa bedanya dengan orang dewasa? Apakah anak-anak saja menjadi penikmat pornografi atau orang lain, orang dewasa juga? Umumnya sih begitu. Nah, jadi saya mau menunjukkan sedikit contoh pandemi berbagai bentuk kejahatan seksual atau zina karena pornografi. Antara lain karena pornografi. Kejahatan seksual yang juga zina itu 3.971 kasus dari analisa berita online yang kami lakukan terjadi di 34 provinsi. Saya mengerti pimpinan sidang yang mulia, waktu kita terbatas, izinkan saya menyelesaikan dulu menunjukkan data ini. Saya mohon bantuannya Pak. Oke. Gambaran kasus saya kecepatan. Ini adalah provinsi-provinsi yang telah terjadi kejahatan seksual di situ. Kemudian ini suka sama suka 19 provinsi. Ya, ini anak SMP SMA. Contohnya adalah 70%. Ini salah satu kota saja kan ini yang ada beritanya. Anak SMA di Lok Semawe melakukan seks bebas. Jadi guru sebagai pelaku kejahatan itu udah 27 provinsi. Gambaran guru sebagai pelaku kejahatan seksual di sekolah 19 provinsi. Anak SMP SMA 33 provinsi. Anak SD 13 provinsi. Anak SD pelaku kejahatan di sekolah 12 provinsi. Jadi yang mulia, kalau hanya Eli Risman yang mengatakan, siapalah yang mendengar ya, nenek-nenek tua. Tapi ini ada hasil riset PBB yang dipublish 1 Desember 2014 bahwa penggunaan gadget di tangan anak kita, di mana guru mengirimkan pesan, dia juga berkomunikasi dengan teman-temannya, terus kemudian dia bikin PR di situ, kirim di situ, semua di situ, itu akan meningkatkan kemampuan mereka untuk nge-seks secara bebas yang orang tuanya mungkin tidak tahu. Bahkan orang tuanya mungkin tidak tahu dia ada kecanduan pada pornografi. Yang mulia, anak-anak akan rentan sekali menderita HIV/AIDS dengan segitiga api Bangkok, Jakarta, Hanoi. Itu kan menurut kantor cabang PBB di Bangkok. Tapi dari data yang tadi, bukankah kejahatan seksual dan seks suka sama suka sudah merupakan pandemi hampir di seluruh provinsi? Itu anak siapa? Saudara siapa? Lepas daripada suku bangsa, lepas daripada agama, mereka adalah kita, Indonesia. Ini menghancurkan atau mengancam 90 juta anak yang tinggal di 9.000 pulau berpenghuni. Kalau pada anak-anak kecanduan ini menjadi lebih pendek yang mulia, Bapak Ibu. Ya, dia cuman tidak sengaja melihat pornografi, dopamin lepas, dia langsung acting out. Ini contohnya yang terakhir. Ya kan? Kapolsek sebut belasan murid SD di Lintobuo terlibat pesta seks. Pesta seks. Ya. Gak usah saya uraikan lagi. Dan ini hanya 10 km dari rumah saya. Dan hanya berapa kilometer juga dari gedung yang mulia ini. Bocah 5 tahun sekarang dicabuli oleh anak 5 tahun juga. Anak siapa ini? Bukankah dia anak kita?